Nggih. Sinara Rian teng Jawi, Pak. Katose. Oh. Jembatane pun saya nggih medados nggih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, di Jejak Bang Arif. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pada kali ini Bang Arif ingin melanjutkan penelusuran ya, ke desa-desa pedalaman terpencil di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Salah satunya adalah rumah yang ada di desa ini ditempati oleh satu warga ya, dimana orang ini ataupun yang menempati ini masih menggunakan kayu bakar untuk mengolah makanannya atau memasak di dapur ya teman-teman ya. Suatu desa yang sangat alami ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sekeliling rumahnya seperti biasa ada sebuah kebun ya yang bisa dimanfaatkan untuk lahan menanam sayuran ataupun alat-alat untuk ini ya, menaruh kayu-kayu bakar ya, dan masih menggunakan jamban tradisional ya yang disebut seperti kakus seperti ini ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita menelusuri desa-desa pedalaman dan terpencil di wilayah ini ya. Masih ada beberapa rumah ataupun warga yang menempati daerah ini yang masih menggunakan alat-alat tradisional ya. Seperti halnya ini untuk menuju ke rumah yang kecil ini juga masih beralasan batu ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, kondisi rumah di pedesaan yang masih menggunakan bahan kayu ya. Situasi pedesaan yang sangat alami sekali. Lingkungan di sini sangat tenang ya, damai, mengingatkan kita di masa-masa era zaman dulu ya. Di saat kita masih kecil, sehingga kita bisa bernostalgia ya, rindu dengan situasi zaman dulu, era-era tahun 80-an ya. Seperti ini aktivitas warga ya. Ini sedang meme ya teman-teman ya. Habis ngombai mbah jenengan mbah. Nembe ngombai. Meme pakaian panjenengan. Nembe ngombai. Nggih. 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 Oh. Nggih. Sehat, Mbah? Nggih. Luar biasa teman-teman, keramahan dan keakraban penduduk desa di sini ya masih bisa saya rasakan ya. Mungkin teman-teman juga bisa menyaksikan bersama-sama bagaimana situasi dan kondisi di pedesaan seperti ini ya. Kita bisa bersengkrama dengan warga ya, baik dengan orang-orang yang ada di sekitar sini. Ini ada salah satu simbah kita ya yang sedang menjemur pakaiannya tadi habis mencuci di sungai ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan lagi video kita untuk melakukan penelusuran dan jejak kita berada di desa terpencil pedalaman yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Let's go. Kita lanjutkan ke sana ya teman-teman ya. Ya di desa masih ini ya,
Untuk sampirannya masih menggunakan yang sangat tradisional sekali ya, hanya bahan-bahan alami seperti ini ya, menggunakan kenur ataupun tambang yang bisa dimanfaatkan warga untuk sampiran ya. Dan ini sepertinya kandang milik yang punya rumah ya. Ini di dalamnya ada hewan ayam ya, ada jago di dalamnya teman-teman, seperti itu ya. Dan kondisi kalau kita lihat ya dari sini seperti itu ya teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi. Suasana alam pedesaan ya yang ada di sekeliling rumah para warga ini masih sangat alami sekali ya, tradisional, sehingga kita bisa mengingat ya situasi-situasi alam yang sangat harmonis sekali ya dengan kondisi dan keadaan di desa. Mungkin di daerah teman-teman yang sudah perkotaan ya sudah sangat berbeda dengan kondisi alam yang ada di desa Sanggirjo ini. Ini jalan juga masih jembatan kayu ya teman-teman ya. Kita di sana di seberang sungai ya teman-teman ya. Di sana ada sungai yang melintang dan melewati rumah-rumah warga ya di sini ya. Kondisi alam yang sangat tradisional sekali seperti ini. Desa Sanggirjo ini dihuni ya, di daerah yang kita telusuri ini ada sekitar 30 kakak yang hidup berdampingan dan berharmonisasi ya dengan kehidupan yang ada di desa ini ya teman-teman. Kita lanjutkan petualangan kita menuju ke daerah yang sana ya teman-teman ya. Di sana masih ada warga yang juga notabene masih sangat tradisional sekali ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan, let's go. Jalannya memang seperti ini ya teman-teman ya. Nanti apakah kita bisa melewati jalannya ya, mereka yang melewati ini ya. Ini ada jalan setapak di sini teman-teman. Bahkan mereka kalau menggunakan kendaraan ya harus matol-matol seperti ini ya. Walaupun juga kendaraan susah ya masuk ke sini. Ini akses satu-satunya akses ya yang menuju ke lingkungan ini yang digunakan oleh warga sekitar ya teman-teman ya. Sebuah rumah kuno yang sangat klasik ya, jadul sekali ya teman-teman. Ya dulunya rumah ini dibangun mungkin dengan susah payah ya teman-teman ya, karena hanya orang-orang tertentu yang bisa membangun rumah sebesar ini ya. Walaupun menggunakan bahan kayu, namun kayu yang kita gunakan ataupun yang digunakan oleh warga ini ya itu kayu-kayu tua ya, kayu-kayu jati. Coba kita dekati ya teman-teman ya. Dan mereka pun juga masih menggunakan ini ya, metode tada hujan. Bahkan kalau kita lihat lantainya pun masih beralaskan tanah ya teman-teman ya. Benar-benar masih sangat tradisional sekali rumah yang berada di desa ini ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman kalau kita mendekat ke sini ya,
Di sini ada namanya dampar ya, dimana dampar ini digunakan oleh warga untuk mereka ninis ya di depan rumah, begitu digunakan untuk bercengkrama dengan warga ya. Nah, itu di dalamnya ya teman-teman ya. Barang-barangnya juga sangat antik ya, menggunakan kayu semua ya teman-teman ya. Namun ini sepertinya tidak ada yang di rumah, mungkin mereka masih berada di ladang ataupun sawah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, dimana lahan mereka juga masih sangat luas ya, masih sangat luas dan jarang-jarang rumahnya, karena mayoritas di sini adalah mayoritas petani ya teman-teman ya, petani dan beternak. Seperti yang kita lihat di sini ya, ini adalah salah satu tempat beternak mereka ya, menggunakan lahan di belakang rumahnya ya teman-teman, bahkan saling berdampingan kandang dan rumah warga ya. Luar biasa ya teman-teman, rumah yang sangat eksotik, jadul ya teman-teman, bisa kita saksikan sehingga menjadi kita rindu dan kangen dengan kampung-kampung halaman seperti ini ya. Suasana yang sangat adem sekali ya teman-teman ya. Untuk akses jalannya juga seperti ini ya, masih berbatuan seperti ini untuk menuju satu-satunya ke desa ini, yaitu jalan berbatuan bulat-bulat ya teman-teman ya. Benar-benar sangat alami ya teman-teman ya. Mereka menggunakan bahan kayu yang masih berdiri kokoh ya di sini. Mari kita lanjutkan lagi ya ke sebelah sana ya teman-teman. Ini mungkin juga para warga masih belum pulang ya ke rumah ya,